berkumpul lagi di masjid yang kita cintai ini untuk sama-sama. Yang pertama tadi kita sudah berjamaah, kemudian pada hari ini selanjutnya kita bisa mengkaji ilmu bersama-sama. Jadwalnya mungkin seharusnya bukan saya gitu ya, karena kemarin 2 minggu yang lalu kita sudah bertemu dan sudah membahas tentang hak muslim. Cek. Tapi qadarullah, Pak Haji Daji mungkin masih belum fit. Nanti kita doakan bersama-sama. Allahumma rabban nas atibil basya isfi anta syafila syifaan illa syifa'u syifa'an la yughadiru saqama. Dan Pak Haji Asep Ramdan sedang tidak berada di Kalisari, jadi digeser di Swiss dulu. Mungkin saya yang mengisi kajian pada hari ini. Punten ya Bapak Ibu. Melanjutkan kajian yang telah kita bahas bersama-sama di beberapa pekan yang lalu. Cek 1 2. Oh iya. Sekalian Bapak Ibu ya, kalau kita melihat ini udah makin banyak. Nah ini sebetulnya saya mau bercerita sedikit tentang proyektor ini. Jadi proyektor ini ada jamaah yang mewakafkan kepada kita, tapi dalam kondisi yang harus diperbaiki gitu ya. Kemudian kemarin sudah diperbaiki dan kemudian sayang sekali gitu ya, ada beberapa yang ini akan tambah banyak, akan tambah besar. Silakan bagi yang mau berinvestasi ya untuk mewakafkan Infocus ataupun memperbaiki ini ya, gitu. Nanti kita bisa bicarakan bersama, nggak terlalu mahal biayanya sebetulnya bagi kalau kita udunan bersama-sama gitu. Dan ini bisa bagus lagi ya, alhamdulillah. Mungkin manfaatnya sangat besar. Kalau pengajian ibu-ibu silakan bisa digunakan dan langsung gitu dengan mudah gitu ya. Bagi bapak-bapak pun sekarang alhamdulillah gitu bisa ada tampilannya gitu ya, dan mudah untuk digunakan. Di insya Allah ini banyak manfaatnya. Maka mari bagi yang mau gitu untuk berinvestasi gitu untuk majelis ilmu kita ini, silakan nanti bisa kita bicarakan bersama-sama. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang, nah kan nggak kelihatan. Bilang ya nggak apa-apa, mungkin dibaca saja mungkin ya, nanti disimak saja dari pemaparan saya mungkin ya. Ya, kita jangan lupa juga kita masih di bulan haram. Artinya di bulan haram ini pahala-pahala kita bisa mendapatkan keutamaan bulan haram, yaitu pahala-pahala kita tentunya lebih besar nilainya. Dan juga hati-hati untuk menjauhi segala larangan Allah, karena juga ini mendatangkan konsekuensi yang lebih besar ya. Dan kita mengerti sekali bahwa akhlak ini sangat penting. Akhlak Rasulullah SAW itu sangat luas, itu ilmu dari Allah itu sangat luas dan banyak.
dan kita mempelajarinya sedikit demi sedikit. Semoga kita bisa mengamalkannya gitu, dalam keseharian kita, dan inilah yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan, yang sesuatu yang setiap subuh kita minta, ya Allah karuniakanlah ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal-amal yang diterima. Ya, Nabi SAW bersabda, innama bu'ithu liutammima salihal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Ya. Itu dalam hadis Bukhari dalam Adabul Mufrad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, disahihkan oleh Syekh Al-Albani, yang sering kita dengar, innamal bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Itu dari hadis riwayat Al-Baihaqi dari Abu Hurairah juga radhiyallahu anhu. Ya. Ditanya dengan akhlak, betul tidak kelihatannya. Bagaimana kita bisa menilai agama seseorang? Itu salah satunya dari cara bagaimana ia memperlakukan orang lain dan lingkungan sekitar. Dan kita ketahui penilaian Allah tidak berdasarkan pada pengetahuan seseorang. Jadi kalau dari cuma pengetahuan seseorang, maka mungkin yang gelarnya profesor ataupun yang banyak gitu berderet itu akan lebih dahulu masuk surga. Jadi yang kita dalam bisnis pun demikian. Knowing is nothing. Applying what you know is everything ya. Jadi kita tahu aja itu nggak membawa sesuatu gitu, cuma kita tahu. Tapi kalau kita mempraktekkan apa yang kita tahu, maka itu yang membedakan bumi dan langit gitu hasilnya. Dan itu pula dengan ilmu agama, kita mempraktekkan ilmu yang sudah diketahui, inilah yang akan melahirkan akhlak. Jadi Rasulullah SAW diutus untuk mengajak manusia agar beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla dan memperbaiki akhlak manusia. Nabi SAW bersabda yang sudah kita baca ini, innamal bu'itsu liutammima salihal akhlaq. Jadi diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, karena sampai sekarang pun konsekuensi kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ada konsekuensinya, yaitu kita yakin bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah ya. Selanjutnya, dan kita juga tahu di surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya Nabi Muhammad itu berbudi pekerti yang agung, yang luhur ya. Ketika Hisham Amir bertanya kepada istri beliau Aisyah radhiyallahu anhu tentang akhlak Rasulullah, Aisyah menjawab, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Hadis riwayat Muslim. Dan kita ketahui juga yang sering gitu ya, mungkin dibaca oleh Pak Haji Tumingan di surat saya lupa ya. Wa ma yuntiqu 'anil hawa innahu illa wahyu yuha, yang artinya dan tiadalah yang diucapkan oleh Nabi Muhammad itu menurut kemauan hawa nafsunya. Artinya segala macam ucapannya itu tiada lain adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu selalu gitu, kalau misalkan ada suatu case, ada suatu kejadian di masyarakat ya, seperti kejadian Ka'ab bin Malik itu, sampai beliau menghajar sahabat Ka'ab bin Malik karena Nabi SAW belum tahu hukumnya gitu, sampai berhari-hari gitu ya, lama banget gitu. Baru setelah tahu hukumnya baru beliau mengutamakannya. Karenanya marilah kita bersama-sama untuk satu demi satu kita pelajari sunnah-sunnah dan adab-adab yang telah diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya lupa ya, semoga salawat dan salam selalu tercurah kepada beliau, kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya dan seluruh umatnya yang selalu berusaha mengikuti jejak langkahnya. Ya, kita juga mengetahui bahwa akhlak itu luar biasa keutamaannya. Ada seseorang yang baik, soleh, solihah ya, yang benar baik amalnya gitu, akhirnya
divonis masuk neraka karena gara-gara mengurung kucing gitu ya, yang di dalam rumahnya tidak dikasih makan sampai akhirnya mati kelaparan. Adapun ada kisah PSK yang melihat anjing yang haus ya, kehausan, dan ia turun mengambil air ke sumur itu, menggigit sepatunya, mengisi air di sepatunya, naik ke atas, kemudian memberikan air itu kepada anjing tersebut, dan Allah senangi perbuatan tersebut dan Allah maafkan semua dosanya. Maka kita betul-betul jangan pernah menyepelekan masalah adab ini, akhlak ini, dan terutama ini kaitannya dengan iman. Kita mengetahui pada beberapa pembahasan yang telah lalu bahwa banyak sekali cabang keimanan. Yang pernah kita bahas adalah salah satunya adalah menyingkirkan duri di jalanan. Itu adalah yang paling ringan gitu, ya, menyingkirkan duri gitu, cabang keimanan. Maka bagaimana kalau kita ada sampah, kalau kita ada beling, kalau kita ada paku di jalan, iman kita tidak merespon, nggak respon gitu, maka hati-hati. Cerminan bagi diri kita sendiri, ya, bukan untuk menunjuk orang lain, tapi cerminan bagi diri kita sendiri. Cek apa betul keimanan kita sudah baik. Nah, akhlak gitu ya. Kalau kita mau segala sesuatu lah ya. Kalaupun menyingkirkan duri di jalanan saja gitu yang menghalangi jalan, itu cerminan dari keimanan kita, maka bagaimana kalau kita yang menghalangi jalan tersebut? Nah, itu juga jadi harusnya merespon iman kita, kayak bentar, kalau saya simpen di sini ini ngalangin orang atau tidak? Ya, banyak sekali di kota Bandung lah, ya, di lingkungan kita yang bisa kita perbaiki ya, mulai dari situ. Kita lanjutkan hadirin kepada pembahasan berikutnya, yaitu kemarin telah sampai dengan mengabulkan undangan. Ya, hak muslim lainnya adalah bertasmid kepada yang bersin. Bertasmid itu apa Bapak Ibu? Bertasmid, yakni kalau ada seseorang yang bersin mengucapkan alhamdulillah, dan yang mendengar hendaklah mentasmidkan, yaitu mendoakan dengan ucapan yarhamukallah, artinya semoga Allah merahmatimu. Kemudian yang bersin tadi itu menjawab kembali yahdikumullah wa yuslihu balakum, itu semoga Allah memberi petunjuk kepadamu dan memperbaiki hatimu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaq alaih. Ya, di ini hadisnya sahih, kuat, dan pada hadis Muslim ada tambahan satu lagi, apabila ia meminta nasihat maka nasihatilah dia. Ya. Bertasmid yang dimaksud adalah doa kepada orang yang bersin, yang mengucapkan alhamdulillah, dan jawaban doanya berbunyi yarhamukallah. Jadi luar biasa keluasan perfectnya Islam gitu ya. Kemarin kita sudah membahas menengok orang sakit, mengunjungi orang sakit aja ada adab-adabnya, duduknya di mana dan lain sebagainya. Maka kita masuk kamar mandi ada adabnya, keluar kamar mandi ada adabnya. Kemudian kalau kita bersin ternyata ada adabnya. Nah, ini mengingat ulang gitu ya, diingatkan ulang, khususnya bagi kita dan anggota keluarga kita ingatkan ulang bahwa di dalam Islam itu agama yang sempurna, sudah lengkap, full gitu, satu set lengkap gitu, yang harus diamalkan oleh kita semua. Saya teringat satu perkataan bahwa setelah mengetahui ini maka kita bisa beribadah dengan semua kebiasaan kita. Jangan dibalik kata guru saya itu. Bagaimana beribadah dengan semua kebiasaan kita. Ternyata semua kebiasaan kita 24 jam sudah dicontohkan Rasulullah SAW dan bisa dijadikan ibadah.
Kalau kita mengetahui hadisnya, kita cek, oh adabnya begini ternyata dalam Islam. Jadi ibadah. Tapi jangan dibalik, jangan dijadikan ibadah menjadi ya udah kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari gitu. Kenapa sholat subuh di masjid? Ya karena biasa setiap hari gini gitu. Tapi kita kurang memperhatikan bahwa setiap urutan pelaksanaannya itu banyak sekali kebaikan dari mulai wudunya. Jadi kalau kita mengingat itu semua tentang adab-adabnya dan keutamaannya, insya Allah hati kita akan ikut, iman kita akan naik gitu, daripada hanya ini mah karena kebiasaan aja saya setiap hari kayak gini gitu. Maka itu kadang-kadang cenderung untuk lalai. Jadi tahu tiba-tiba udah selesai ya. Tiba-tiba udah selesai ya. Tiba-tiba kok udah beres ya. Tiba-tiba kok misalkan wirid subhanallah kok udah selesai, udah 33 belum ya. Tapi ini di tasbih udah 33 gitu. Tapi kita kadang belenyang aja gitu kan. Kok udah selesai sih. Tadi kelewat enggak ya gitu. Nah, itu karena udah otomatis gitu, autopilot gitu ya. Nah, itu mari kita bisa mengetahui, setelah kita mengetahui ini, nah itu kita bisa menjadikan ibadah di semua kebiasaan kita. Satunya juga dari bersin ini. Jadi bersin itu adalah refleks manusia yang luar biasa. Kalau dibahas dalam kedokteran, kalau para dokter itu ngebahas ini luar biasa. Karena literatur medis mengungkapkan bahwa bersin itu merupakan salah satu cara tubuh untuk mengeluarkan virus atau bakteri yang berbahaya yang bisa memicu sakit parah. Jadi kalau sampai bakteri dan virus itu masuk ke paru-paru, ini bakal fatal, bakal mengakibatkan manusia itu jatuh sakit. Makanya langsung ada efek otomatis bersin ya. Jadi bersin ini dipandang sebagai nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia agar terhindar dari dampak bibit penyakit. Nah, dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi disebutkan saat hendak bersin, Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ini yang pertama ya, adab yang pertama, jika beliau bersin meletakkan tangan atau kain pakaian beliau ke mulut beliau. Nah, ini sebelum terjadi zamannya Covid ya, udah diajarkan bahwa adabnya bersin itu tidak diumbar, harus ditutup. Dua tangannya bersin meletakkan tangannya atau kain pakaian beliau ke mulut beliau, ditutup gitu. Ya. Karena di situ kalau sekarang kita udah tahu ya, dari batuk saja itu bisa ratusan ribu droplet yang kemana-mana ya. Dan itu tentunya adalah yang tadi kita sudah bahas, bibit-bibit penyakit yang dikeluarkan dari tubuh kita. Ada 100.000 droplet partikel air kecil, dan kecepatan bersin itu ya Masya Allah ya, kalau dihitung kecepatannya adalah bisa sampai 160 km per jam. Tuh kita bayangin Pak, kencang banget ya. Kalau kita di jalan tol naik mobil pas di jalan tol Trans Jawa gitu yang kosong sampai 160, nah itu kecepatan bersin kita tuh. Hacium gitu. Wah, melesat gitu ya. Dan sebaran droplet itu bisa sampai 10 meter persegi. Ya, 10 meter persegi gede, itu besar ya. Satu mungkin ruang keluarga gitu ya. 10 meter persegi, atau ya ruang kamar tidur gitu ya, 10 meter persegi ya. Maaf, 10 meter persegi itu ya segitu ya. 3 kali 3 ya. Jadi kalau kita sudah pakai masker itu lebih baik ya. Dan di antara pakar mengatakan bahwa bersin itu mengeluarkan bakteri dan virus yang berada di saluran pernafasan manusia. Jadi apa hikmahnya? Salah satunya Covid yang kemarin itu kita sudah tahu adabnya. Kalau kita adabnya, yang respon apa sih? Yang respon iman kita. Tahu nih saya lagi batuk-batuk, lagi pilek-pilek gitu ya. Pakai masker aja. Dan orang juga udah biasa sekarang ya, enggak mempermasalahkan pakai masker gitu. Kenapa enggak pakai masker? Karena udah lama banget, udah 2 tahun gitu lebih gitu ya. Jadi sekarang itu orang udah biasa aja gitu. Silakan mau pakai masker ataupun tidak. Tapi
lebih ke utamanya diri kita sendiri. Kita tidak menzolimi orang lain, tidak menulari orang lain gitu ya. Yang paling utamanya itu ya. Dan kalau dalam bersin ini salah satunya adalah yaitu tadi kita bersyukur bahwa bibit-bibit penyakit itu dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tubuh kita. Nah, dalam riwayat lain dari hadis Imam Hakim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika bersin hendaknya dia letakkan kedua telapak tangannya ke hadapan wajahnya. Misalkan nggak pakai masker, bersin itu pasti bisa terjadi kapan saja ya, dan di mana saja. Kita nggak bisa kontrol. Nah, itu salah satu nikmat yang Allah karuniakan yang tentunya kita tidak bisa hitung. Sebelumnya kita telah coba menghitung nikmat nafas, oksigen dan nitrogen yang kita nafas sehari aja ratusan juta, ternyata ya 40 tahun artinya berapa triliun kita nggak akan bisa sanggup bayar. Bersin juga sama, mengedip juga sama. Kita nggak bisa kontrol, kita tidak bisa kuasai. Itu anugerah dari Allah. Tiba-tiba hacim gitu kan. Saya sehat-sehat aja. Ya justru itu agar Anda tetap sehat. Saya tetap sehat-sehat saja. Tiba-tiba suatu ketika merasa sehat dan lain sebagainya, pengen bersin, ada dorongan untuk bersin, tutup, letakkan kedua telapak tangan ke hadapan wajah kita. Itu adabnya orang muslim. Ditutup, hacim. Tujuannya agar suara bersinnya tidak terlampau keras. Yang kedua yang tadinya ya, menjaga bersinnya tidak kena orang lain ya. Satu hadis lain mengatakan bersin yang keterlaluan sesungguhnya termasuk perbuatan syaitan. Nah, jadi sekarang kita udah tahu jangan diumbar ya. Bagi orang yang mungkin kita beberapa mungkin dalam pengalaman hidup kita ada yang pernah mendengar ataupun melihat gitu, ada saudara kita yang hacim gitu kan, hacim gitu, gitu. Tarik gitu kadang-kadang ya, itu jangan gitu. Sesungguhnya termasuk menurut hadis ada termasuk perbuatan syaitan. Ya, jadi itu dorongan yang harus kita kuasain, ada adab-adabnya. Ya. Dari hadis Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perilaku mengencangkan suara bersin dan menguap. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu tidak suka perilaku mengencangkan suara bersin dan menguap. Jadi menguap juga sama itu. Kalau bersin itu Allah sukai. Jadi Allah sukai karena itu karunia dari Allah. Nah, sedangkan untuk menguap itu Allah tidak sukai, karenanya itu juga kita dianjurkan untuk menahan untuk menguap gitu. Kantuk itu jangan sampai kita nguap gitu. Kalaupun nguap kita tutup gitu ya. Nah, itu adab-adab yang ada dalam Islam. Nah, mengucapkan alhamdulillah ini artinya adalah kita bersyukur kita telah dikaruniai suatu nikmat. Itu bersin itu adalah suatu nikmat. Mengucapkan alhamdulillah, maka ucapkan alhamdulillah. Dan ini perintah sebagaimana hadis yang kita bahas dalam hadis Muslim ya, yaitu apabila dia bersin lalu memuji Allah, maka bertasmidlah kepadanya. Maka sunahnya jika kita bersin, maka kita hendaknya ucapkan alhamdulillah. Maka kita akan mendapatkan pahala yang besar, dan ini masuk ke dalam firman Allah yang tadi kita sudah singgung-singgung ya. Ini juga termasuk ke dalam mensyukuri nikmat. La in syakartum la azidanakum, jika kalian bersyukur maka aku akan tambah nikmatmu padamu. Nah, itu kita bersyukur atas nikmat sehat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Nah, bertasmid ya, yang mendengar bersin mengucapkan yarhamukallah atau bertasmid, semoga Allah merahmatimu. Jadi Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah mencintai atau menyukai bersin. Nah, ini ternyata hadisnya di belakang. Mencintai atau menyukai bersin, dan Allah tidak suka dengan menguap. Maka apabila salah seorang dari kalian bersin dan dia memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, maka hak bagi setiap muslim yang mendengar untuk bertasmid yarhamukallah ya. Nanti kita bahas sedikit ke belakang hikmah-hikmah apa yang terkandung di dalamnya ya, beberapa hal diantaranya ya. Kita sudah mengetahui bahwa
saling mengucapkan salam gitu. Kalau nggak sholat di masjid, sholat subuh berjamaah di masjid full penuh, kemudian walaupun amin menggema gitu ya, bergemuruh, itu akan membuat iri orang-orang musyrikin ya, kaum Yahudi itu tidak menyukai itu. Orang melihat kita assalamualaikum, waalaikumsalam, assalamualaikum, saling menebarkan salam kepada orang yang kenal dan tidak kenal, maka orang akan jadi, itu salah satunya juga syiar, wah enak banget ya didoain, istrinya apa ini? Oh didoakan keselamatan. Waalaikumsalam, semoga keselamatan juga atasmu. Muslim tuh gitu ya, saling mendoakan ya. Ya itu kalau kita praktekkan, maka hikmah-hikmah itu akan muncul. Dan itulah yang terjadi ketika zaman Rasulullah SAW dulu. Orang-orang itu melihat keindahan Islam itu begitu lengkap gitu ya. Jadi zaman dulu itu motifnya, kalau kita lihat motifnya menolak kebenaran itu karena banyak hal ya, banyak faktor, terutama faktor-faktor dari bukan harga diri ya, kesukuan gitu ya, faktor-faktor ego gitu ya. Tapi kalau melihatnya, orang pun melihat, wah kok bagus banget gitu ya, indah gitu, membuat iri orang lain yang belum merasakan nikmatnya, indahnya ilmu dan keimanan. Maka bertasmid ini juga adalah salah satunya. Jadi hak bagi setiap muslim itu apa? Jadi bagaimana hukum bagi muslim yang mendengar untuk mengucapkan yarhamukallah. Ini ada perselisihan, perbedaan pendapat para ulama. Sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib, itu jadi ulama Hanafiyah dan Hanabilah. Kemudian Hanabilah juga sebagian dari Malikiyah menyampaikan bahwa hukumnya fardu kifayah. Sedangkan ulama Syafi'iyah hukumnya secara umum mengatakan mustahab atau sunnah. Tapi di antara ulama mazhab Syafi'iyah ada yang mengatakan fardu kifayah, seperti Al-Hafiz Ibnu Hajar. Dan karena ini dalilnya kuat, maka pentingnya memahami perbedaan ini agar kita tidak seuzon terhadap sesama saudara kita. Nah ini kita udah biasa ya, sudah mengetahui kalau semua dalilnya kuat, maka ini adalah baik untuk dilaksanakan. Jadi sudah mafhum, sudah banyak ya di antara kita berbagai masalah yang tentunya terjadi perbedaan di antara para ulama. Seperti kemarin ya, puasa Arafah, ada yang sehari sebelumnya, ada yang satu hari setelahnya. Ya, sudah kita mafhum. Yang pertama sudah kuat alasannya, silakan untuk dilaksanakan. Yang kedua juga kuat alasannya, silakan untuk dilaksanakan. Tidak perlu untuk suuzon antara sama saudara kita. Ya. Nah, kemudian Nabi SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian bersin, maka bertahmid mengucapkan alhamdulillah, dan bertahmid mengucapkan alhamdulillah, maka bertasmidlah dan ucapkan yarhamukallah. Dan jika dia tidak mengucapkan alhamdulillah, maka jangan bertasmid ke dia. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi kalau dia tidak bertasbih, tidak usah mengucapkan yarhamukallah. Bersin yarhamukallah. Padahal dia belum mendahului gitu ya. Nah itu, hadisnya tidak mengucapkan, maka jangan bertasbih ke dia. Tapi ini salah satunya ya, nasihat yang baik ya. Ini ada kisah dari Abdullah bin Mubarak. Beliau pernah berada di dalam sebuah lingkungan di mana ada yang bersin. Mungkin beliau lupa, tidak mengucapkan alhamdulillah. Lalu Abdullah bin Mubarak itu mengatakan, mohon maaf akhi, mohon maaf mas, gitu. Mohon maaf Kang, kalau orang bersin itu sunahnya bilang apa ya? Pas ditanya demikian, orang tersebut bilang alhamdulillah, yarhamukallah. Saking lembutnya ya, saking luar biasanya, bukan menasihati, hey alhamdulillah atau bersin teh, enggak gitu. Jadi nanyanya gini, maaf akhi, maaf mas, kalau bersin itu sunahnya bilang apa ya?
alhamdulillah yarhamukallah katanya gitu. Jadi beliau mengejar pahala itu gitu, dan juga sekaligus banyak gitu faedahnya, menasihati dan juga mengejar pahala ya. Jadi Abdullah bin Ma'ruf menjawab yarhamukallah, jadi santun, tidak menyerang ya. Kepada anak kita juga begitu. Jadi pas hacim, eta saha nu bersin gitu kan, jangan gitu. Alhamdulillah atuh kan udah tahu gitu ya. Kalau gitu dia melin lagi sama mama gitu ya, atau dimelin lagi sama papa. Tapi ingat kalau bersin doanya apa? Alhamdulillah yarhamukallah. Kita langsung lanjutin ya. Kemudian adab yang berikutnya adalah tidak bertasmid kepada orang yang bersin kalau bersinnya lebih dari 3 kali. Hacim gitu. Alhamdulillah yarhamukallah. Hacim, alhamdulillah yarhamukallah. Hacim, alhamdulillah yarhamukallah. Ada tuh ya. Yang saya nggak tahu. Kadang-kadang beliau kalau begitu saya tanya, "Kunaon, Pak?" Saya mah tiap pagi gini, alergi pagi. Saya nggak ngerti alergi pagi itu gimana ya. Ada orang yang alergi terhadap pagi-pagi ya. Mungkin ada masalah lainnya. Tapi kalau bersin kayak gitu terus-terusan, ternyata ada adabnya. Nabi bersabda, apabila salah seorang dari kalian bersin, dia mengucapkan alhamdulillah, maka hendaknya bertasmid. Kalau lebih dari 3 kali, maka itu tanda sakit. Dia itu sakit. Maka tidak bertasmid jika sudah lebih dari 3 kali. Diriwayatkan dari hadis lain, Nabi bersabda, bertasmidlah kepada saudara Anda yang bersin 3 kali. Kalau lebih dari 3 kali maka dia sakit. Hadis riwayat Abu Dawud ya. Jadi kalau 3 kali aja gitu ya. Nanti ada lagi sambungannya setelah didoakan yarhamukallah. Artinya luar biasa banget ya Bapak Ibu ya. Semoga Allah merahmatimu. Mahal ya. Nanti ada kuis lah. Nih saya bawa hadiah, cuma 2, meniru Pak Sudiono bawa door prize. Rahmat Allah tuh luar biasa ya, yang sangat kita harapkan. Kemarin menjenguk orang sakit dilimpahi rahmat Allah. Bahkan kita masuk surga itu bergantung pada rahmat Allah ya, tidak bergantung pada amalan-amalan kita ya. Kita menjemput rahmat Allah itu, kalau sahabat itu luar biasa, langsung bergegas kenceng gitu. Begitu tahu Allah merahmati orang yang memudahkan dalam menjual dan memudahkan dalam membeli, patokannya nawar 5.000 perak ataupun memahalin berapa ribu perak sama rahmat Allah, gak ada bandingannya tuh. Jadi kalau orang yang udah ngerti itu, duitnya ada, mang sabara ieu 16.000 sakilo, duitnya ada banyak, kita lagi banyak duit ya. Manfaatkanlah keluangan kita, kelebihan kita sebelum nanti datangnya sempit. Ini kita lagi banyak duit gitu, duit ada gitu, sabara 16.000 sakilo. Ada tuh orang yang nawar sampai pedagangnya nepikeun ka ceurik. Maleos balik deui, nawar gitu. Sampai ke udah butuh atau ya udahlah Bu, sok mangga gitu kan. Tapi kalau udah tahu hadisnya, barang siapa yang memudahkan dalam membeli dan menjual, maka dia dihormati Allah. Waduh, itu mah enggak ada bandingannya dong. Rahmat Allah yang dikejarnya itu. Pedagang pun demikian. Pak, abi artosnya cuma gaduh sakieu, tapi dia udah tahu ini untung walaupun tipis. Udah dalam hatinya ini mah mengejar rahmat Allah. Mangga Bu, tunggu ya, sok candak gitu. Itu luar biasa di pasar gitu ya. Bahkan lagi-lagi akhlak tadi yang saya bacakan di sholat subuh, wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang-orang yang curang tuh. Orang curang itu dilaknat gitu, didoakan celaka gitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu juga dari akhlak ya. Cerminan akhlak yang mulia ini betul-betul cerminan dari iman, dari hati kita. Bagaimana kita betul-betul merasakan asyhadu alla ilaha illallah, yakin bahwa Allah adalah Tuhan kita ya, beriman kita merespon. Dan salah satunya juga ini ya, yakin juga bahwa semua perbuatan Nabi itu adalah contoh yang terbaik buat kita ya. Maka
setelah tadi didoakan yarhamukallah, maka kita pun mendoakan kembali yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ya. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ini sudah ini. Nah, kemudian ada salah satu case, jadi kalau bersin itu mengucapkan alhamdulillah. Kapanpun harus refleks, Asim, alhamdulillah. Kalau lupa ingatkan. Kadang-kadang saya juga lupa gitu. Tolong diingatkan. Diingatkannya kayak tadi ya. Coba Pak. Kalau habis bersin bilang apa? Alhamdulillah ya Allah gitu ya. Nah, case-nya bagaimana kalau ada yang bersin pada saat dia sedang sholat? Lagi sholat, hacim gitu. Apakah dia mengucapkan alhamdulillah? Dan kalau dia mengucapkan alhamdulillah, apakah orang yang mendengarnya itu ditasmid, kita mentasmid gitu. Nah, ini ada ternyata sampai kayak gini pun ada detailnya gitu. Aduh, maaf. Nah, kecil pasti ini nggak kelihatan. Hadisnya sahih dari riwayat Muslim dari Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulaimi radhiyallahu anhu mengatakan, saya sholat bersama Rasulullah SAW. Lalu ada seseorang yang bersin, nggak tahu sahan bersin kan. Kemudian mendengar orang bersin tersebut, tunggu sahabat Muawiyah bin Al-Hakam ini bilang, yarhamukallah katanya. Refleks otomatis. Maka orang-orang pun memandang ke saya. Jadi kita bisa bayangin lagi sholat, alhamdulillah, yarhamukallah. Terus yang sebelahnya jadi pada ngeliatin gitu ke Muawiyah itu. Terus Muawiyahnya di dalam sholatnya bilang, kenapa kalian ngelihat saya? Kenapa ngeliatin saya? Kenapa ngelihat saya? Terus sahabat yang lainnya itu kita bisa bayangin ya, sahabat yang lain itu memukulkan tangan mereka ke paha. Maka saya paham bahwa mereka ingin saya diam. Jadi maka saya pun diam. Jadi kita bisa lihat ya, orangnya itu polos gitu ya, kayak yang hacim, alhamdulillah yarhamukallah. Pas orang-orang ngeliatin gitu, ini kenapa bilangnya? Dia langsung bilang itu dalam sholatnya saking lugunya gitu. Kenapa ngeliatin saya? Katanya gitu. Kenapa ngeliatin saya ngomong kayak gitu di dalam sholat? Maka orang tuh, oh ngerti dia, baru ngerti. Oh orang-orang ingin saya diam. Nah ini salah satu akhlak Rasulullah SAW. Ya, setelah Rasulullah SAW selesai sholat, maka beliau SAW memanggil saya. Perkataan berikut, simak baik-baik Bapak Ibu. Sungguh ayah dan ibu saya adalah tebusan beliau. Saya tidak pernah melihat satu orang guru yang lebih baik dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mengajar. Beliau tidak mengumpat, tidak memaki, atau tidak membentak. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam cuma mengatakan dalam sholat ini tidak boleh ada perbincangan manusia. Sholat adalah takbir, tasbih, membaca Quran dan tahmid. Hadis riwayat Muslim. Nah, kita jadi mengetahui ya firman Allah itu dalam surat Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Allah tuh yang menurunkan berkat rahmat kepada Nabi Muhammad SAW untuk berlaku lemah lembut terhadap mereka. Ya, siapa mereka? Bukan orang kafir, bukan orang lain, itu sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Jadi sahabat itu ada yang bermacam-macam. Ada yang lugu, ada yang ini, ada yang begitu. Dan Nabi Muhammad itu sifatnya lemah lembut. Ya. Itu luar biasanya. Dan kita melihat hadis yang ini sampai yang dinasihati itu sampai terenyuh banget, sampai bilang,
ya Allah nggak ada tuh guru yang lebih baik dari beliau. Tuh, sampai bilangnya ayah ibu saya tebusannya gitu. Mungkin itu budaya Arab di sana ya, saking hormatnya. Dan inilah yang kita lihat sosok-sosok yang luar biasa. Maka ini kita pun melihat ada saudara-saudara kita, mungkin di sini banyak ya anak kecil ataupun orang lain yang mungkin belum tahu ilmunya, datang ke masjid kita bukan jamaah sini dan sebagainya, ada yang sesuatu yang kurang ini. Nah, kita menasihatinya dengan cara yang santun ya, dengan cara yang merangkul, tidak mengumpat, tidak memaki, tidak membentak. Nah, di sini ya salah satu nih, kita rahmat Allahnya, Iqra bismi rabbikal khalaq, Iqra wa rabbukal akram ya. Ya, Allah itu yang maha akram, yang baik sekali. Kita belajar tentang bersin, kita belajar luas ternyata. Kesana, kesini, kesana, kesini. Kita lagi mengkaji suatu ilmu, ternyata Allah bukain ilmunya banyak banget ternyata di dalamnya ya. Ya, dalam hadis Bukhari Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang kalian bersin lalu mengucapkan alhamdulillah, maka hendaknya mengucapkan yarhamukallah, dan apabila saudaranya mengucapkan yarhamukallah, maka hendaknya yang bersin itu mengucapkan doanya dengan mengucapkan yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan pada kalian petunjuk, yahdikumullah, hidayah, Masjid Nurul Hidayah, yaitu nurul cahaya, hidayah Allah, petunjuk Allah. Semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu, wa yuslihu balakum, dan memperbaiki keadaanmu. Luar biasa nggak tuh Pak Bu? Kita punya banyak masalah, punya tantangan banyak ya dalam kehidupan kita. Kita nggak tahu, ternyata mungkin doa yang ini yang dikabulkan. Orangnya orang soleh, kita nggak tahu, mungkin orang yang lagi sholat di samping kita ataupun lagi itikaf di masjid. Acim, alhamdulillah, yarhamukallah, kata kita teh. Kata orang tersebut, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Tiba-tiba beres dah sore teh masalahnya. Kita nggak tahu itu doa itu yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata sepele ya, tapi ternyata itu yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita nggak pernah tahu. Karenanya kita melihat hadis Rasulullah SAW ini udah paling top deh gitu, udah nggak ada lagi lawannya. Jadi harus dilaksanakan kan, begitu kita tahu, dan kita juga mengingatkan teman kita, saudara muslim kita untuk sama-sama mengamalkannya. Ya, ingat kembali hati kita, iman kita yang merespon ya. Dari mulai nyingkirin batu di jalan saja itu karena iman kita, respon tuh iman kita gitu kan. Nah, ini juga sama, hendaknya yang kita yang mengucapkan yarhamukallah benar-benar tulus dari lubuk hati mendoakan. Jadi jangan cuma lagi-lagi ya, wah ini mah kebiasaan yarhamukallah, yarhamukallah. Tapi betul-betul dari dalam hati kita, yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Tuh Allah udah karuniakan bersin sama kamu. Allah tuh suka padamu, karunia Allah bersin, Allah menyukai bersin. Semoga Allah merahmatimu. Semoga saudara kita dirahmati oleh Allah. Bukan hanya sekedar formalitas ya, karena Allah tidak menerima doa yang lahir dari hati yang lalai ya. Jadi kita bisa melihat betapa indahnya ajaran Rasulullah SAW, ajaran yang penuh saling kasih sayang, saling mendoakan. Dan kalau kita meresapi, sekaligus kita hadirkan rasa berterima kasih dan bersyukur karena dia telah mendoakan kita, padahal mungkin dia nggak mengenal kita. Jadi kita bersin di jalan atau di mana, di kantor, acim, alhamdulillah, tiba-tiba OB atau apa gitu yang lagi bebersih atau tukang parkir bilang yarhamukallah, nah, kita mendoakan mereka, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Itu kalau orang ngelihat Pak, ngiri. Nah, kayaknya. Nah, apalagi kalau orang mengetahui, saling mendoakan. Yang satu semoga Allah merahmatimu, yang satu mendoakan semoga engkau diberikan petunjuk hidayah
dan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi gitu ya, dan memperbaiki segala urusanmu, kan luar biasa tuh. Maka inilah di zaman Rasul pun sudah banyak orang-orang yang iri terhadap adab-adab ini. Sampai ini ada hadis Abu Musa al-Asy'ari berkata, orang-orang Yahudi berpura-pura bersin di hadapan Rasulullah. Ya, orang Yahudi itu yakin, orang Yahudi itu udah tahu, kadang-kadang dalam kitabnya sudah tahu gitu. Tapi mereka itu lebih ke gengsi mungkin ya. Jadi seharusnya sampai dikata Rasulullah, seharusnya kalian itu udah mudah sekali untuk beriman kepada Islam, kepada Allah ya, dan melaksanakan syariat Islam. Tapi ternyata sampai banyak gitu ya, ada Bani Quraizo, ada banyak sekali suku-suku di Madinah ya, orang-orang Yahudi yang tidak masuk Islam. Nah ini orang-orang Yahudi itu berpura-pura bersin di hadapan Rasulullah. Mereka berharap Rasulullah SAW sudi mengatakan kepada mereka, yarhamukallah. Saking pengen didoain gitu sama Rasul gitu, supaya Rasulullah SAW ngedoain semoga Allah merahmatimu gitu. Jadi di pura-pura bersinnya, hacim, alhamdulillah, hacim, alhamdulillah. Rasul nggak ngejawab, Rasul tidak mengajab yarhamukallah, tapi Rasul mengucapkan yang belakang, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kalian dan memperbaiki keadaanmu. Nah, dari sini kita juga jadi paham kalau kita membiasakan ini dan jadi kebiasaan yang viral gitu ya. Sekarang seneng banget orang ngomong viral, tapi yang kayak gini kurang diviralin gitu ya. Menebarkan salam kurang diviralin gitu. Gengsi, nah itu mah godaan setan. Mengucapkan salam kepada orang yang dikenal dan tidak dikenal, isin itu kan kalau yang lain diviralkan gitu kan. Cepat sebarin, di grup cepat sebarin gitu. Nah, tapi yang kegiatan yang kayak gini, yang akhlak dan adab-adab dalam Islam pasti dihambat sama musuh bebuyutan kita, syaitan. Lawan aja Pak, gitu ya. Nasihat bagi diri saya sendiri juga gitu ya. Nah, ini juga kalau tiba-tiba jadi viral ya, banyaklah orang non muslim sekarang, orang kafir bilang assalamualaikum ya. Bilang alhamdulillah, bilang bismillah, coba ya, tahu padahal orang non muslim, orang kafir, tapi alhamdulillah gitu kan. Insya Allah gitu kan. Nah kalau kadang-kadang nanti mereka tahu tiba-tiba hacim, alhamdulillah kayak gitu kan, karena udah tahu orang muslim ternyata kalau bersin bilang alhamdulillah, terus dibalas yarhamukallah. Terus kadang-kadang kepo kan, teteh naon, alhamdulillah bersyukur kepada Allah, yarhamukallah tuh semoga Allah merahmatimu. Wah, saling ngadoakeun ya. Wah. Bagus. Nah, tapi belum sampai mengesahkan Allah, tapi dia tahu pengen dapat doanya yarhamukallah gitu kan. Nah, ini akan bisa terjadi gitu. Teman-teman saya lihat-lihat anak kecil juga selain viralnya kancing coplok ya, kancing coplok gitu, anak-anak remaja gitu, punten ya, di sekolah-sekolah non muslim, di sekolah-sekolah non muslim lah, yang mungkin udah orang tuanya juga orang Islam ya, bukan orang Islam, orang Bandung ya, karena udah lama banget tinggal di Bandung, tapi etnisnya Tionghoa mungkin ya, yang itu udah biasa ngomong pakai bahasa Sunda kancing coplok gitu kan, kayak orang Sunda aja biasa gitu kan. Nah, dan itu juga perkataan alhamdulillah, bismillah, itu udah biasa gitu. Jadi kayak udah ketularan, udah biasa. Nah, makanya ini pun jadi patokan bagi kita. Kalau ada orang yang bersin, hacim, alhamdulillah. Nah, kita doakannya yang kedua, bukan yarhamukallah, tapi yahdikumullah wa yuslihu balakum.
Nah itu doana, semoga Allah menurunkan hidayah padamu dan memperbaiki keadaanmu. Siapa tahu doa kita jadi asyhadu alla ilaha illallah jadi syahadat tuh teman kita gitu, yang muslim kita nggak pernah tahu ya. Nah itulah adab-adab dalam bersin yang bisa kita bahas pada hari ini. Tentunya karena satu, keterbatasan waktu, kedua, keterbatasan ilmu ya. Jadi segala sesuatu yang sudah saya sampaikan, kalau ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada sesuatu yang kurang mungkin dari Bapak Ibu, kurang ini kurang itu, yaitu datangnya dari saya, mohon dimaafkan. Semoga kita bisa mengamalkan sunnah-sunnah dari Nabi Muhammad SAW di kehidupan kita. Yang kita ingin yang tadi itu, segala sesuatu kebiasaan kita dari mulai bangun tidur dan tidur lagi menjadi ibadah. Dan kita juga benar-benar meresapi tidak menjadikan ibadah ini hanya suatu kebiasaan, tapi juga tahu maknanya dan meningkatkan iman kita. Demikian mungkin yang bisa disampaikan untuk hari ini. Syukur. Mengapa Nabi Muhammad itu sukses dalam berdakwah? Salah satu tadi kaitannya dengan akhlak. Terima kasih Pak. Ya. Pertanyaannya ini luar biasa Pak, bukan menunggu syuruk ini. Ini bisa sampai sore gitu ya. Dan juga ya keterbatasan ilmu saya, tapi melihat saya sedikit-sedikit belajar, dan meskipun belum sampai lulus ya, saya ikut jadi mahasiswa Akademi Sirah, tapi juga belum menulis tugas akhir. Biasa udah lama nggak nulis laporan, nggak nulis tesis dan lain sebagainya. Zaman dulu masih sekolah seneng, sekarang disuruh nulis panjang kayak gitu, ada pendahuluan, kesimpulan dan lain sebagainya, latar belakangnya, balik lagi kuliah gitu. Tapi dari menyimak perjalanan Nabi SAW, luar biasa sebetulnya lika-likunya. Bahkan sampai perang Badar gitu ya, sampai berdoa, ya Allah, ini kalau kita tidak selamat dari perang ini, maka ini tidak ada lagi yang mempertahankan agamamu ini. Sampai beliau khawatir gitu ya, padahal beliau tuh udah tahu gitu, beliau itu Nabi akhir zaman, tapi beliau tuh tidak menyepelekan ya, tidak tenang pasti beriman lah, kan saya Nabi terakhir kiraku gitu kan, nggak begitu gitu. Tapi beliau itu benar-benar dalam lubuk hatinya sampai umatku, aduh gimana ya umatku, sampai kemarin kita sempat bahas, ya Rob, aduh umatku ternyata udah melalaikan Al-Quran, tidak mengindahkan Al-Quran, sampai sebegitu khawatirnya. Jadi yang kita bisa highlight, yang kita bisa sorot, dakwahnya itu penuh dengan kasih sayang. Lagi-lagi kasih sayang, hati ketemu hati gitu. Kalau lisan, dari lisan ke telinga, kadang-kadang keluar lagi ngomel gitu istilahnya. Ngomel ya, anak teh langsung aja plus iya, kamu jawab iya tapi nggak dilakukan gitu kan. Dari lisan ke telinga kadang-kadang noblos lagi. Tapi kalau dari salah satunya ya mungkin Bapak ya, dari hati, dari rasa kasih sayang munculnya, ini akan beresonansi, hati ketemu dengan hati. Makanya inilah yang menjadikan dakwah beliau itu luar biasa, bisa menyentuh orang-orang. Ya. Adapun banyak sekali kisah-kisah ya, ada yang setelah mendengar pelajaran dari beliau langsung hampir saja beliau beriman gitu, tapi kemudian diprovokasi lagi oleh teman-temannya, kamu kalau percaya Muhammad gitu, orang gila itu gini. Akhirnya dia tidak jadi beriman.
Tapi begitu ketemu Rasulullah SAW, karena begitu akhlaknya mulia, kemudian hatinya penuh kasih sayang, orang tersebut ngerti ini tuh sesuatu yang bukan datang dari manusia, ini Pak pasti dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan. Nah, itulah yang mungkin yang harus kita contoh, yang harus kita perbesar rasa kasih sayang kita kepada sesama muslim, ya. Kalau kita melihat mungkin sekarang dakwah Islam luar biasa gencar, tapi kita miris juga ada beberapa yang galak gitu ya. Artinya di sosial media, kalaupun di sesuatu ruang tertutup yang memudahkan bagi dia bersembunyi gitu, kayak di Facebook, kayak di IG, di lain sebagainya, di YouTube, komen-komennya itu pada sesama muslim. Perbedaan kayak tadi ya Bapak Ibu ya, perbedaan pendapat ulama aja, wah, tau nggak perbedaan kapan itu puasa Arafah aja bisa jadi ribut tuh. Itu jauh banget dari akhlak Rasulullah SAW yang penuh rasa kasih sayang. Jadi kalau bisa saya highlight mungkin dengan keterbatasan ilmu adalah rasa kasih sayang yang bisa menyebabkan dakwah Rasulullah SAW itu begitu beresonansi, menggetarkan hati gitu banyak orang ya, sehingga orang-orang itu dengan sukarela gitu dan mau sampai disiksa sampai apapun, ditindih dengan batu, disiksa di keluarganya, sampai diboikot ya selama 3 tahun gitu, susah sekali kehidupan mereka, rela ikhlas dan terus mengikuti Rasulullah SAW karena sudah tersentuh hatinya. Dan hati itu tidak bisa disentuh kecuali dengan hati lainnya. Jadi kalau perkataan doang, ya kadang-kadang mental lagi, kalau nggak lewat aja gitu, set lewat. Tapi kalau sudah plek gitu, hati ketemu dengan hati, wah itu udah nggak bisa tergoyahkan insya Allah. Mungkin itu yang saya bisa komentari mungkin Pak, bukan menjawab lah, insya Allah itu kita akhlak Rasulullah itu luas banget. Dan kalau kita lihat satu buku aja belum selesai ya, Riyadhus Shalihin itu adab-adab Rasulullah yang segitu banyaknya itu faidah-faidahnya, satu aja itu belum selesai. Dan luar biasa ya, kita melihat Imam Nawawi itu banyak sekali mendapatkan pahala dari situ. Kuis nah ini saya lupa, saya bawa nih hadiahnya kuis. Mangga Bapak Ibu ada yang mau nanya nggak? Kalau nggak saya mau kuis. Oh mangga Bu, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon. Betul. Oh, dirapel gitu. Kela. Saya mah banyak tenang ya. Saya kumpulkan heula. Tapi setiap bersin Bu. Kalau menurut hadis ini setiap bersin. Jadi setiap bersin itu Allah karuniakan. Jadi sekarang udah tahu ilmunya. Acim, alhamdulillah. Dan mungkin itu adalah salah satu rahmat dari Allah supaya dia punten ya. Allah yang menakdirkan orang tersebut mengalami kondisi demikian. Kita yakini itu dulu. Orang tersebut bersin atau orang itu demikian itu bukan karena kita atau kehendak orang itu, tapi karena Allah inginkan. Dan kita harus sadar itu. Pas sudah kita sadar itu, Hacim, alhamdulillah, yarhamukallah. Hacim, alhamdulillah, yarhamukallah. Wah, ini mah kesempatan pisan buat saya gitu kan. Dia mah tahu untuk bersin. Alhamdulillah, yarhamukallah, dan doakan balik. Tapi kalau udah 3 kali, udah stop, jangan terus-terusan kan. Jadi udah 3 kali udah beres tuh ngedoa, saling mendoakannya udah beres. Udah 3 kali, udah 3 set gitu ya.
Dan babak final ya satu lagi ya. Udah gitu. Kalau masih bersin lagi ya udah mungkin. Nah, salah satu hikmah yang saya dapatkan, kadang-kadang ada waktu beberapa saat yang lalu Bapak Ibu, sebelum ya sekarang juga masih kurang sehat sih saya ya. Kalau maksudnya menerapkan pola hidup sehat gitu ya, makanan dijaga, terus biasalah nih Pak, 2/3 hidup mungkin Bapak-bapak sudah mengalami kan. Saya juga udah 1/3 akhir babak hidup saya gitu, uban udah banyak gitu, udah segala karasa gitu kan. Bahalaman teu kieu nya sama teman-teman bercanda faktor teteh kan, faktor usia. Jadi makanan dijaga dan lain sebagainya. Ada kendala dari diri saya beberapa saat yang lalu. Kenapa? Mohon maaf, buang angin. Ini mah harus disebutin ya, maksudnya supaya ada pelajaran bagi kita. Buang angin. Kok sering ya? Ternyata itu kan banyak ya faktornya, dari makanan-makanan yang mengandung gas, makanan-makanan yang tidak sehat yang kita konsumsi di sini ya, empedu kita kurang sehat dan lain sebagainya. Akhirnya tubuh kita itu yang membuat buang angin itu tubuh kita mengeluarkan kan. Itu kita tidak bisa kontrol. Dan itu adalah rahmat dari Allah kayak gitu. Kadang-kadang kan kita merasa risih ya. Nah, wudu deui gitu. Wudu deui. Mau baca Quran, tadi kan tuh wudu deui. Nah, sama mungkin kayak gini ya, bersin. Ya kamu kalau doa terus 3 kali udah maksimal. Nah, adapun kalau kita punya kondisi seperti itu, maka kita harus ingat ini datangnya dari Allah dan faidah yang banyak dari kita mengambil wudu. Kita nggak pernah tahu dari dalam wudu kita, ya. Ini air tetesan airnya itu bermanfaat begitu luar biasanya kepada kita, kepada mata kita, kepada kepala kita, kepada kaki kita. Dan kita tidak pernah tahu juga dengan seringnya kita berwudu ternyata penyakit kita sembuh. Nah, itu perlu dibahas tuh oleh medis. Kalau orangnya dokter gitu ya, coba ada kaitannya dengan orang yang sering ngambil wudu. Nah, lama-lama kesini ya salah satunya dari menjaga makan dan lain sebagainya. Dan saya yakini wudu itu menyehatkan kita. Jadi hilang tuh keluhan-keluhan sering buang angin itu. Lawan Pak. Aduh pengen kentut. Ya keluarin langsung wudu lagi. Dengan mengetahui faidah keutamaan wudu, menjaga hadas kecil, membersihkan hadas kecil, kita langsung sholat syukur wudu. Dan kita tahu juga ada sahabat yang masuk surga gara-gara beliau pandai menjaga wudu. Maka orang yang bersin, saya mah sering bersin. Itu tuh juga tanda-tanda jangan-jangan Allah tuh pengen banyak merahmati kamu, kurang amalnya dikasih bersin gitu. Jadi bersin, alhamdulillah ya rahmukallah, alhamdulillah ya rahmukallah. Sekaligus mendoakan ya, karena setiap kita mendoakan orang lain, yahdikumullah wa yusli balakum wa yuslihu balakum, maka doa yang sama oleh malaikat didoakan juga kepada kita yang mengucapkannya dan yang semisal untukmu. Jadi itu insya Allah nggak ada ruginya Bu. Itu mungkin yang bisa saya jawab ya. Jadi nggak ada ruginya, mau apapun kondisinya. Saya mah tukang bersin, eta banyak gitu keutamaan di situ. Udah bersin, alhamdulillah ya rahmukallah. Tapi kalau udah 3 kali, udah beres gitu. Pindah lagi, cari orang lagi yang lain. Pindah ke pasar, bersin lagi di pasar ya. Ketemu lagi, doa lagi orang lain. Nah, itu mungkin Bu yang bisa saya sampaikan. Ya, mungkin sekarang udah waktunya ya, seru ya. Mohon maaf bila ada salah-salah dalam penyampaian. Kita tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillah, dan istighfar, astagfirullah, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu kita perlukan nanti untuk membeli proyektor Pak ya. Di ini aja Pak, diganti ininya bisa. Bisa. Oh iya. Diganti sensornya ini. Iya,
Insya Allah nggak seberapa. Iya. Hah? Oh iya. Baik, kita lanjutkan dengan sholat syuruk ya. Benar.